Halo emak-emak dasteran dan bapak-bapak sarungan di seluruh dunia, ngegibah positif bareng yuk. Pernah dengar gak sih tentang pernikahan Marcus Antonius dan Ratu Mesir bernama Cleopatra? Kabarnya pernikahan mereka ini karena mereka saling mencintai. Siapakah Marcus Antonius dan dari mana asalnya? Apakah benar Marcus Antonius sangat mencintai Ratu Mesir Cleopatra? Bersama saya Yeni, mari kita ngegibah positif bareng tentang sejarah dunia. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai gibah positif bareng tentang pernikahan Marcus Antonius dan Cleopatra, sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu siapa itu Marcus Antonius sebenarnya. So, menurut Wikipedia, Marcus Antonius lahir pada tanggal 14 Januari tahun 83 sebelum Masehi di Roma dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 30 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir pada usia 53 tahun. Marcus Antonius merupakan politikus terkemuka di kota Romawi serta jenderal perang Romawi kuno yang paling setia terhadap Julius Caesar. Marcus Antonius adalah pendukung penting pada perjuangan Julius Caesar, yakni sebagai jenderal dan juga sebagai administrator. Marcus Antonius pernah menjadi administrator Italia saat Julius Caesar tengah berperang menaklukkan bangsa Yunani, Afrika Utara, dan Spanyol. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Octavianus, Marcus Antonius, Marcus Aemilius Lepidus pun membentuk persekutuan Triwira kedua pada tahun 43 sebelum Masehi. Masing-masing Triwira bertugas selama 5 tahun dan tugas utamanya adalah untuk memulihkan ketertiban dalam negeri bangsa Romawi pasca peristiwa pembunuhan Julius Caesar, serta untuk menyeret komplotan pembunuhan Julius Caesar ke hadapan mahkamah. Pada musim gugur tahun 42 sebelum Masehi, Marcus Antonius akhirnya berhasil mengalahkan bala pasukan komplotan pembunuhan Julius Caesar pada peperangan Filipi di Yunani. Hal ini mengakibatkan pimpinan komplotan pembunuhan Julius Caesar, yakni Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus pun bunuh diri. Pada musim panas tahun 41 sebelum Masehi, Marcus Antonius menjadikan kota Tarsos di Anatolia sebagai markas pasukannya. Ia kemudian berkali-kali mengirimkan surat panggilan kepada Cleopatra untuk datang menghadap. Pada awalnya, Cleopatra menolak mentah-mentah undangan Marcus Antonius. Tapi setelah dibujuk oleh utusan Marcus Antonius yang bernama Quintus Dellius, Cleopatra pun akhirnya luluh dan bersedia datang menemui Marcus Antonius. Pertemuan dengan Marcus Antonius ini membuka peluang bagi Cleopatra untuk membersihkan citra dirinya yang terlanjur dianggap orang telah bekerja sama menyokong Gaius Cassius Longinus selama perang saudara Romawi berkecamuk. Dan pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas hal ihwal pertukaran wilayah kekuasaan di daerah Syam. Cleopatra pun kemudian mendatangi Marcus Antonius ke kota Tarsos dengan memudiki sungai Kidnos dengan menggunakan tongkang pesiarnya yang megah dan besar yang diketahui bernama Talamegos. Di atas tongkang pesiar tersebut, Cleopatra mengadakan jamuan makan malam mewah terhadap Marcus Antonius beserta bawahan-bawahan Romawinya. Dalam perjamuan itu, Cleopatra tampil dengan cantik sekali sehingga menarik hati Marcus Antonius. Dan juga di dalam makan malam mewah selama 2 hari 2 malam di atas tongkang Talamegos tersebut,
Cleopatra berhasil membersihkan citra dirinya yang terlanjur dianggap orang telah bekerja sama dengan Gaius Cassius Longinus, yang mana Gaius Cassius Longinus adalah salah satu pemimpin komplotan pembunuhan Julius Caesar, dengan mengatakan bahwa ia telah bersungguh-sungguh membantu Publius Cornelius Dolabella di Suriah. Pada kesempatan itu, ia juga berhasil membujuk Marcus Antonius untuk mengeluarkan perintah eksekusi mati terhadap adik perempuannya Arsinoe IV yang tengah menjalani hukuman pembuangan di Artemis Efesus. Dan sebelum bertolak meninggalkan kota Tarsos yang indah, Cleopatra menyempatkan diri untuk mengundang Marcus Antonius datang ke kota Alexandria. Marcus Antonius yang sebenarnya telah jatuh hati pada Cleopatra pun akhirnya menerima undangan tersebut. Ia kemudian mengadakan perjalanan lawatan ke Alexandria pada bulan November tahun 41 sebelum Masehi. Di kota Alexandria, Marcus Antonius kembali menikmati gaya hidup mewah ala raja-raja Mesir yang pernah ia kecapi saat berada di atas tongkang Talamegas. Diketahui juga Marcus Antonius dan Cleopatra menjalin hubungan istimewa yang terlarang. Mengapa? Marcus Antonius pada saat itu masih berstatus sebagai suami sah dari seorang wanita bangsawan Romawi bernama Fulvia. Kedatangan Marcus Antonius ke kota Alexandria sangat dieluk-elukan oleh warga kota Alexandria karena jasa-jasanya memulihkan kekuasaan ayah Cleopatra, yakni Raja Ptolemaios XII Auletes di Alexandria setelah menghadapi pemberontakan oleh kakak Cleopatra sendiri, yakni Berenika IV. Dan kedatangan Marcus Antonius ini sangat disenangi oleh warga Alexandria karena Marcus Antonius datang sendirian tanpa membawa bala pasukannya seperti yang telah dilakukan oleh Julius Caesar dahulu. Pada musim semi tahun 40 sebelum Masehi, Marcus Antonius akhirnya bertolak meninggalkan Mesir menuju Suriah untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Suriah. Cleopatra menyiapkan 200 buah kapal perang untuk digunakan oleh Marcus dalam menanggulangi keadaan keamanan di Suriah dan juga untuk membayar wilayah-wilayah baru yang akan diserahkan kepadanya. Sementara itu, Fulvia, istri sah dari Marcus Antonius, malah memerangi daerah jajahan Romawi di wilayah timur. Hal ini dilakukan oleh Fulvia untuk menjadikan suaminya Marcus Antonius sebagai satu-satunya penguasa Romawi. Octavianus yang saat itu telah sah diangkat menjadi ahli waris Julius Caesar dan kelak berhak menjadi raja di Republik Yunani pun meradang marah. Ia berhasil menangkap Fulvia dan menjatuhi hukuman buang Fulvia dari Italia. Fulvia yang dalam perjalanan menuju Marcus Antonius tiba-tiba saja mati di daerah Sikion, Yunani. Hal ini mengakibatkan terciptanya hubungan baik antara Octavianus dan Marcus Antonius. Hubungan baik ini ditandai dengan pernikahan Marcus Antonius dengan Octavia muda, kakak perempuan dari Octavianus. Cleopatra mendengar pernikahan Marcus Antonius dengan Octavia muda tepat 2 minggu menjelang persalinan anak kembarnya. Tapi Cleopatra sama sekali tidak bergeming dan tidak mempedulikan hal itu. Ia tetap saja melahirkan putranya bersama Marcus Antonius walau tanpa Marcus Antonius di sisinya. Pada penghujung tahun 40 sebelum Masehi, yang mana sepasang anak kembar ini kemudian diakui oleh Marcus Antonius sebagai putra dan putri kandungnya, yang kemudian ia beri nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Helios berarti matahari dan Selene berarti bulan, yang melambangkan bermulanya zaman baru penyegaran masyarakat serta menyiratkan harapan Cleopatra terhadap Marcus Antonius yang akan menjadi seperti Alexander the Great dalam menaklukkan bangsa Parthia. Tapi pernikahan Marcus Antonius dengan Octavia muda yang terlihat bahagia dengan kelahiran putri-putri mereka, yakni Antonia,
besar pada tahun 39 sebelum Masehi dan Antonia Kecil pada tahun 36 sebelum Masehi, serta dengan memindahkan markas bala bantuannya yang semulanya di Tarsos ke Athena, membuat hubungan Marcus Antonius dan Cleopatra pun merenggang. Karena Cleopatra terkesan tidak ingin mengganggu kebahagiaan Marcus Antonius dengan Octavia muda.